Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikoli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya adab Allah amat sangat berat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat subuh berjamaah, Allah akan tambahkan pahala kepada kita seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan mulai pada isya sampai menjelang fajar, sholat sepanjang malam. Tapi dengan kemurahan Allah SWT, cukup kita sholat subuh berjamaah, maka Allah tambahkan pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Ketika tadi malam kita sholat isya berjamaah sebelum tarawih, maka Allah tambahkan pahala kepada kita seperti orang yang sholat malam setengah malam. Jadi banyak sekali ya pahala yang Allah berikan kepada kita. Ketika sebelum subuh tadi kita sholat sunat 2 rakaat, maka Allah beri pahala kepada kita lebih baik daripada dunia dan
seisinya. Dunia dan seisinya. Jadi kita termasuk orang yang kaya, bahkan super kaya, paling kaya. Kenapa? Karena pernyataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita bekerja, mulai bisa bekerja sampai pensiun, mungkin belum bisa mengumpulkan banyak harta, ya. Tetapi dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah kasih nilai. Hanya saja ini di sisi Allah, kita tidak bisa mengukur seperti apa. Tapi kita cukup yakin bahwa kita memiliki tabungan akhirat dengan melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ketika kita sholat subuh berjamaah, maka kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berada di dalam jaminan Allah, maka kita tidak perlu lagi pusing-pusing mencari penjamin, karena Allah sudah menjamin. Dan jaminan Allah itu akan diberikan kepada semua kaum muslimin, semua kaum mukminin yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jaminan dari Allah, kalau Allah mengatakan Allah menjamin, itu menjamin keselamatan. Kalau Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita, maka tidak perlu lagi kita mencari sesuatu yang mungkin bisa membuat kita selamat. Kadang-kadang orang bisa salah, ya, mencari jaminan keselamatan, datang ke tempat-tempat yang angker, datang ke kuburan, ke tempat dukun dan lain sebagainya, agar mendapatkan keselamatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita melalui Rasulnya, ketika kita sholat subuh berjamaah, maka kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-7, ya. Ya, 7. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Allah mengabulkan doa kita, di mana mulai bulan Rajab dulu, ya, Sya'ban, kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah sampai pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang kita alami pada tahun ini adalah tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kita masih bersama dengan teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita. Tetapi tahun ini mereka ada yang sudah tidak lagi bersama kita, karena terlebih dahulu oleh Allah, beliau-beliau sudah dipanggilnya. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan, mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu ba'da maghrib, nah ini ba'da subuh, gitu kan? Jadi kajiannya adalah Ma'rifatul Quran. Kita mengenal Al-Quran. Dalam metode 8M, di sana ada M yang ke-6, yaitu memahami Al-Quran. Salah satu cara kita memahami Al-Quran adalah kita mengetahui bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah ada pemberitahuan. Dalam pemberitahuan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada 8. Salah satunya adalah perintah atau seruan. Misalnya dalam surah 66, ya, surah 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin nanti kita bisa ambil beberapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu adalah harfu nida. Kalau dalam buku tamyiz itu adalah huruf kolom 7 an-nida yang artinya hai. Ayyuha wahai. Alladzina ini huruf ya saudaranya mausul kolom 21 atau disebut juga dengan isim mausul yang artinya orang-orangnya. Nah, jadi Allah SWT menyeru kepada seluruh manusia yang beriman. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Apa isi seruannya? Ternyata isi seruannya adalah fi'il amar. Fi'il amar. Ku ini punya akar kata, akar katanya wakoya. Kenapa? Sebenarnya kurang dua, ya, kurang wadan ya. Tapi karena memang syarat mujarad itu 3 abjad, maka dipinjamkan berulang waw dan ya sehingga wakoya. Wakoya yang artinya adalah menjaga, memelihara, melindungi. Nah di sini ku ini adalah amar, ini perintah Allah SWT yang artinya peliharalah, jagalah. Nah begitu. Apanya yang disuruh oleh Allah agar kita menjaga? Kita disuruh oleh Allah, semua orang yang beriman, menjaga diri kita, anfusakum, diri kita masing-masing disuruh oleh Allah agar memelihara. Terus kalau kita sudah mampu menjaga diri kita sudah bisa merasa selamat, ya. Nah, yang disuruh ini apa? Baru kita menyuruh menjaga keluarga kita. Jadi sebelum kita menjaga orang lain, jaga diri kita sampai benar-benar kita itu selamat. Gitu. Siapakah ahli kita itu? Ahli kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Itu ahli. Adapun cucu kita itu menjadi tanggung jawab anak kita. Jadi tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita supaya kita itu selamat itu adalah anak, istri. Ya udah gitu. Dari mana kita itu agar kita itu menjaga diri kita supaya selamat? Naro, yaitu dari neraka. Allah menyuruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ya, agar Allah SWT menyelamatkan diri kita dari azab neraka, dari panasnya api neraka. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam. Maka diwanti-wanti supaya kita itu menjaga. Bagaimana menjaganya? Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan cara memperhatikan apa yang kita makan, dengan cara memperhatikan dari mana pakaian yang kita kenakan, sudahkah terjamin kehalalannya. Kalau masih ada yang sedikit-sedikit subhat, maka ini harus segera dibersihkan. Bagaimana kalau istri kita keluar rumah, apakah sudah menutup hijab? Kalau misalnya belum, kita ingatkan dengan sabar, ya. Sekali diingatkan belum mau, jangan marah-marah. 2 kali belum mau juga, nggak boleh juga marah. 3 kali nggak mau juga, baru dikasih teguran yang agak keras. Begitu juga anak kita. Kita menyuruh agar belajar,
anak belajar Quran, tapi belum mau, pokoknya terus saja. Itu bagian dari kita menjaga keluarga kita. Sebagai kepala keluarga harus benar-benar tahu dari mana makanan yang kita berikan kepada anak istri kita. Sebagai orang yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT, kita memilih satu pekerjaan yang benar-benar halal, sehingga hasil yang kita berikan kepada mereka sebagai nafkah kita supaya benar-benar halal. Sebab dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, makanan yang haram yang masuk kepada diri kita, anak kita, istri kita akan tumbuh menjadi darah daging, dan darah daging itu tempatnya nanti di neraka. Nah, apabila darah daging itu sumber dari yang haram, maka neraka tempatnya. Oleh karena itu Allah menyuruh agar kita menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka. Bukan menyuruh menghindari api dunia, bukan, tapi api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu digambarkan dalam sebuah riwayat, itu panasnya lebih dari 70 kali lipat api dunia. Konon katanya ketika ahli neraka itu dikembalikan sebentar ke dunia, kemudian disambut dengan api dunia, maka orang itu tidurnya nyenyak banget, nyenyak, ngorok, bahasa Jawanya ngeloteter, gitu ya, saking dinginnya. Padahal ulun yakin Bapak Ibu mungkin belum pernah merasakan api dunia ini 1 menit saja, 1 menit saja. Dan kalau toh pernah, pasti sepakat bahwa panas dan tidak tahan. Wong dulu kita waktu masih kecil, dekat-dekat ibu kita masak, goreng ikan berapa kecipratan, minyaknya saja itu panasnya juga luar biasa, apalagi apinya. Kalau kita beli martabak di depan orang yang jualan itu, dia goreng begitu, Masya Allah itu panasnya luar biasa, apalagi api neraka. Makanya Allah sayang sama kita diingatin jangan sampai kita terperosok ke dalamnya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, lalu Allah menguatkan pernyataannya ini, perintahnya ini, bahwa keadaan di neraka itu bahan bakunya adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi neraka itu bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Kenapa kok dua hal ini yang menjadi bahan bakarnya? Itu di dalam Al-Baqarah itu juga dijelaskan pada ayat 24. Ketika Allah SWT menantang kepada orang-orang kafir yang ragu terhadap Al-Quran, kemudian mereka dipersilahkan untuk minta bantuan pada seluruh manusia dan pemimpin-pemimpin yang ada, tetapi tidak bisa. Dan Allah menyatakan, apabila kamu tidak bisa membuatnya satu ayat pun yang mirip, dan pasti kalian tidak akan bisa, maka kata Allah, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri menolak terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Takut kepada suatu hari di mana hari itu adalah tidak ada hari lagi kecuali hari yang hari-harinya menderita, yaitu neraka. Yang bahan bakunya apa? Manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia yang memiliki karakter kerasnya seperti batu, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang yang memang keras kepala. Padahal mereka itu tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah yang benar. Rasulullah menyampaikan kepada mereka Al-Quran itu benar dari Allah, tapi mereka tidak mau. Ya, itulah kekerasan hati mereka itu. Nah, makanya dikasih tahu kepada kita agar kita jangan sampai seperti mereka itu.
Nah, keadaan neraka yang seperti itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Disediakan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Nah, pada surah At-Tahrim ayat 6 ini Allah juga menggambarkan betapa neraka itu luar biasa. Dan neraka itu alaiha hilalun syidadun. Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menjaganya ini adalah malaikat-malaikat yang tidak bisa disebab. Tidak seperti di penjara dunia, tidak. Kalau di penjara mungkin masih bisa diringankan kalau kita punya uang banyak. Mungkin kita bisa pindah kamar yang ada AC-nya, itu kalau penjara dunia. Tapi kalau di neraka, para malaikat jabannya, malaikat yang dipilih oleh malaikat itu tidak bisa lagi disuap-suap. Ya. Suatu ketika ahli neraka itu ketika dihadapkan pertama kali yang menjerit itu adalah bangsa jin, yaitu iblis laknatullah. Harus diperlihatkan ini. Itu jeritannya itu mungkin kalau dari timur sampai ke barat. Ya. Saking nyarinya, saking takutnya. Ya. Nah, oleh karena itu ini sengaja Allah letakkan di sini agar kita itu bisa berhati-hati, sungguh-sungguh. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling taat terhadap Allah SWT. Setiap perintahnya tidak bisa lagi dipungkiri. Jadi apa yang diperintahkan Allah, malaikat itu taat. Oleh karena itu, bagaimana, dengan cara apa supaya kita itu terhindar dari azab neraka tadi? Maka dengan cara kita taat kepada Allah SWT. Salah satunya adalah kita melaksanakan seruan Allah yang ada pada surah Al-Baqarah 183. Itu kan, itu ayat populer itu kan, ya. Dan itu wajib, ya, wajib kita baca, wajib kita pahami, wajib kita hafal, dan wajib kita amalkan. Nah, mengamalkannya kapan? Ya pada saat ayat itu diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ditetapkan kepada kalian semua untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku," kata Allah, "juga telah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kalian." Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian dengan ibadah puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan insya Allah ini kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa dengan puasa kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari azab neraka. Neraka itu adalah lambang murkanya Allah. Surga itu adalah lambang ridhonya Allah. Dan kedua-duanya itu makhluknya Allah. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, cukup kita yakin kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perintah Allah baik pada manusia maupun kepada orang-orang yang beriman itu semuanya tujuannya agar bertakwa. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang sering kita sampaikan bahwa Allah menyeru kepada manusia agar manusia itu beribadah menyembah pada Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menciptakan manusia sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua manusia diperintahkan oleh Allah, diseru oleh Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan orang sebelum kita.
Orang sebelum kita adalah bapak ibu kita, kain ini kita sampai Nabi Adam. Nah ini. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ujung atau tujuan sebuah ibadah, tujuan dari sebuah pelaksanaan perintah itu adalah takwa. Sebagaimana surah Al-Baqarah tadi 183 tadi, Allah menyeru pada orang yang beriman. Jadi kalau tingkatan perintah itu pertama, itu manusia disuruh sudah beribadah. Gitu. Kalau sudah beribadah, dia takwa, ya, maka perintah yang kedua manusia langsung disuruh bertakwa. Kenapa? Karena dia sudah melakukan ibadah. Nah, manusia bertakwa, disuruh bertakwa, maka kemudian tingkatannya itu menjadi iman, mukmin. Maka seruannya, hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman disuruh oleh Allah dengan gelaran yang mulia. Kalau kita lihat pada ayat 183 ini, maka kita bisa pahami bahwa Allah hanya menyeru khusus orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dan kita sangat bersyukur, beruntung karena kita dikasih kesempatan untuk melakukan itu. Dan ketika kita melakukannya, maka kita dicatat sebagai orang yang taat. Kita dicatat sebagai orang-orang yang beramal soleh. Dan amal soleh, khusus di bulan Ramadan, ini tidak sama dengan amal soleh di luar bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat dikatakan semua amal-amal itu akan dibalas, kebaikannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi khusus ibadah puasa ini khusus untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan penilaiannya. Jadi kita percayakan aja kepada Allah. Kita tidak usah mikir-mikir apakah puasa kita ini nanti nilainya baik atau tidak. Yang penting kita lakukan sesuai dengan ilmu yang pernah kita dapatkan melalui sekolah, kuliah, majelis ilmu, majelis taklim dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kita harus waspada terhadap sabda Nabi, ya. Banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, tetapi hanya dapat dua saja, dapat lapar, dapat haus. Nah, tapi yang lainnya nggak dapat. Kenapa? Karena memang hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak melakukan hubungan seksual di siang hari. Nah ini. Tetapi perkara-perkara yang lain tidak ditinggalkan, ya, tidak ditinggalkan. Sehingga nilai atau kualitas puasa yang kita kerjakan itu tidak seperti puasa yang lain. Padahal puasa itu intinya mampu mengendalikan diri, ya. Kalau kita puasa tapi juga masih marah-marah, puasa ini tapi masih sempat marah, nah ini berarti belum mengenal, ya. Kita puasa tapi masih pelit, nah itu juga belum mengenal. Kita puasa tetapi kurang peduli terhadap lingkungan, ya. Makanya di bulan Ramadan itu tingkatan-tingkatan ibadahnya itu banyak, ya. Ada sholat fardu, nah nanti ditingkatkan berlipat-lipat pahalanya. Ada sholat sunat, nah sholat sunat nanti nilainya seperti sholat fardu. Ada puasa fardu, puasa bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Nanti ada puasa sunat, setelah Ramadan ini ada bulan Syawal, ada puasa 6. Kadang siapa yang puasa 6 itu boleh berturut-turut atau boleh selang-seling. Apakah di Senin Kemis gitu, atau ayam lebih misalnya gitu, ya. Pokoknya jumlahnya 6 di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini ada satu bulan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu banyak ini, ya kan? Beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Ini ada anak-anak kecil, ini latihan baca Quran, menghafal Quran, gitu, ya.
itu pahalanya banyak banget. Tapi untuk orang tuanya, karena dia belum balik, ya kan? Alhamdulillah di sini ada 3 anak halus. 3 anak halus ini kalau ngapal Quran 1 jam itu bisa hafal 31 ayat. Tapi khusus yang anak halus saja. Kalau anak yang pernah jadi anak gitu ya, 1 jam bisa hafal 60 ayat. Karena sudah tua. Kenapa kok banyak? Ya karena memang sudah berpengalaman gitu kan. Kalau anak-anak kan belum gitu kan. Tapi sudah anak kecil 1 jam hafal 31 ayat. Masyaallah gitu ya. Karena itu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, kita sampai suruh Pak ya. Oke, sampai suruh kan? Suruh sebentar terus sholat sunat berrakaat. Pahalanya seperti orang yang haji umroh ya, sempurna ya gitu ya, luar biasa kan. Nah, gitu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu memberikan motivasi kepada kita bagi orang yang berbuat baik. Isinya juga seruan. Misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ini perintah. Dan bersegeralah kalian orang-orang yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah. Yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, ada sebuah surga yang pintu surganya itu luasnya 1.200 km. Pintunya saja 1.200 km. Dan itu tidak berdesak-desakan. Tidak. Ya kalau kita misalnya antri, nah itu enggak antri. Ya. Jadi kalau pintunya segitu kayak apa gedungnya gitu ya. Dan itu hanya dimasuki orang yang berpuasa. Nah, jadi kalau kita puasa kita itu namanya bagus, kita dikasih kesempatan untuk masuk surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi, pintunya saja segitu luasnya dan tidak pakai antri. Tapi Bang, setan gak ada ampun. Setan ini berusaha untuk membuat tipu daya agar kita ini gagal. Kita harus waspada ini. Diingatkan oleh Allah SWT, kita harus mewaspadai setan-setan itu. Walaupun setan juga tidak mampu memaksa kita, tetapi setan cuma mengajak saja. Tapi baru diajak saja kita juga sudah semerindir, kita sudah mau ya. Tapi menurut informasi memang katanya setan-setan di bulan Ramadan ini yang diikat ya. Nah, setannya diikat katanya. Nah, kemudian pintu nerakanya dikunci. Nah, pintu surganya dibuka. Gitu kan, menurut riwayat itu kan. Nah, kalau itu kita yakini kebenarannya, mestinya di bulan Ramadan ini tidak ada kesehatan, tidak ada kemaksiatan. Tapi nyatanya masih banyak warung-warung buka di siang hari tanpa izin, padahal sudah dikasih tahu. Makan pakai tangan sambil berdiri di bulan Ramadan, tidak pakai permisi dan lain sebagainya. Ya, solek-solek lagi tinggi yang bukan muhrimnya, menggunakan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat ya, di bulan Ramadan gitu ya. 1 hari penuh sibuk mempersiapkan buka puasa dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi memang kesibukan istri kita itu seperti itu. Tapi kalau kita bisa memahami ya, hakikat puasa itu enggak begitu. Wow. Ya kalau kita lihat puasa itu kan kita disuruh meninggalkan sesuatu yang boleh. Yang boleh aja ditinggalkan. Makan itu kan bukan. Tapi haram di bulan puasa. Hubungan suami istri itu kan sunnah, ya kan? Sunnah. Tapi di bulan Ramadan haram hukumnya.
ya kan? Apalagi yang haram, yang mubah, yang sunnah saja diharamkan, apalagi yang haram. Jadi tempat-tempat maksiat kalau di bulan Ramadan itu tutup. Tapi setelah bulan Ramadan buka lagi, ya bagaimana puasanya? Ya kan gitu ya. Mestinya kalau sudah tutup ya tutup selamanya. Gitu. Berarti ya itu sesuai dengan sabda Nabi itu, berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Maka Allah jadi ingat ketika Rasulullah itu mau naik mimbar, mau khotbah, itu ternyata di tanggal pertama Rasulullah itu mengatakan amin. Sampai 3 kali amin. Datang oleh Jibril bilang, Muhammad, aku akan berdoa dan kamu tolong mengaminkan. 1, semoga mendapatkan kecelakaan yang besar bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Amin. Nah, yang berdoa malaikat, panglimanya malaikat, yang mengaminkan manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah, maksud doanya pasti kabul. Jadi kita berusaha. Bagaimana caranya supaya kita keluar dari Ramadan ini nanti kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Allah menjanjikan kepada kita setiap malam, setiap hari Allah turun ke bumi untuk memberikan peluang kepada kita semua. Sepertiga malam, ya kan? Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menerima orang yang bertobat, aku akan mengampuni orang yang minta ampun, aku akan mengabulkan orang yang berdoa. Nah, tinggal kita aja datang, Allah menunggu terus. Kita aja kadang-kadang ya itu tadi, karena kita pandangannya itu pandangan yang material. Tapi kalau nggak nyata ini kurang begitu tertarik. Teman ulun itu memberikan gambaran tentang sholat di sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga, itu belum banyak yang tahu manfaatnya. Padahal kalau tahu itu akan berebut itu sholat pertama. Sholat pertama itu mendapatkan peluang diberikan istana di surga. Kan luar biasa kan? Orang yang sholat pertama masih kosong, kemudian orang menyuruh, silakan diisi shop yang masih kosong. Yang menyuruh itu mendapatkan bangunan di surga. Yang mau, nah itu juga mendapatkan. Orang yang bisa menjadikan imam berada di tengah-tengah. Jadi kalau jamaahnya misalnya cuma 1 shop kurang, bikinlah imam itu berada posisinya di tengah. Makanya kalau musola masjid itu pasti di tengah kan. Ini kalau full gitu kan, kalau ini tadi kan full sampai banyak shop, ya kan. Misalnya nggak full, itu dibikin. Itu juga Allah memberikan istana di surga. Makanya kalau ada seperti itu, bagi orang yang nggak tahu dikasih tahu supaya semangat. Tapi karena itu dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, itu hanya orang yang yakin saja. Bagi yang tidak tahu enggak. Bahkan ada orang yang sudah duduk di shop pertama, kemudian dicolek dari belakang, ditunjukkan uang ratusan ribu. Dia paham, maksudnya dia suruh ke belakang, dia dikasih 100 ribu, dia ke belakang dapat 100 ribu. Yang punya uang 100 ribu ke shop yang pertama. Karena yang punya harta tadi tahu manfaat, tahu cara menggunakan harta, melipat gandakan harta, dan tahu manfaat shop pertama. Nah, yang tadi dia hanya dengan 100 ribu dia mengorbankan istana di surga. Ini karena nggak tahu. Nah, makanya semua amal itu memang harus dilandasi dengan ilmu. Nah, itu imam, baru amal sholat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, lanjutan perintah Allah tadi bahwa Allah menyuruh kita kaum muslimin, orang yang beriman agar bersegera. Ini bersegera mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan kita berpuasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa.
Dengan kita beribadah kepada Allah, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan menegakkan hukum kisos, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Pokoknya semua perintah Allah itu ujung-ujungnya sebagai takwa. Dan orang yang bertakwa disediakan oleh Allah surga. Tapi pada ayat ini Allah jelaskan pada ayat 134, orang yang bertakwa yang memiliki ciri khusus. Ciri khususnya ada 3. Yang pertama adalah orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang kedua, orang yang mampu menahan diri ketika dia marah. Yang ketiga, orang yang mau memaafkan orang lain, baik orang itu minta maaf ataupun tidak minta maaf. Tapi biasanya Pak, kalau kita punya masalah dengan teman kita, kalau kita merasa benar, kita disuruh minta maaf juga nggak mau. Yang salah juga nggak mau, gengsi gitu. Maka kita yang sudah tahu ilmunya, kalau ada orang salah maka kita sebelum teman kita minta maaf, kita maafin saja. Kecuali masalah hutang. Nah ini tidak cukup selesai dengan maaf. Ya dibayar dulu, terus minta maaf atas keterlambatannya. Nah begitu kan. Orang yang minta maaf itu baik, tapi orang yang mau memberi maaf itu lebih baik. Nah, ini namanya ayat-ayat perbandingan, gitu kan. Sedekah dengan terang-terangan baik, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih baik. Ini yang benar. Itu ayat perbandingan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah menutup wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, menggunakan fi'il mudhari' yuhibbu terus-menerus. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa tadi orang berbuat kebaikan tadi? Orangnya beriman, dilandasi dengan ilmu. Kemudian dengan imannya itu dia wujudkan dengan amal soleh. Amal solehnya itu yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Nah itu. Jadi intinya orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perintah Allah. Jadi perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah kalau kita sudah bertakwa, maka orang yang bertakwa itu menurut ayat ini itu memiliki 3 kriteria tadi, 3 ciri khusus. Jadi kalau masih ada orang yang berinfak, infaknya menunggu bulan depan atau tahun depan, nah ini tolong ini ya Pak ya. Nah berarti selesai kan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Kita memohon kepada Allah agar amal ibadah yang kita kerjakan di bulan yang penuh barokah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan ini, termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bermain dengan bahasa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.